Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswa saya, kelas sumber dan media pembelajaran. Oke, menindaklanjuti dari perkuliahan yang akan kita lakukan minggu ini, seperti dengan arahan saya di minggu kemarin, Anda melakukan analisis kebutuhan di sekolah dasar. Nah, dalam analisis kebutuhan di sekolah dasar terkait pengembangan media pembelajaran, gunanya adalah media yang akan Anda kembangkan ini sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan di sekolah tersebut. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah Anda membuat laporan dari hasil analisis kebutuhan di sekolah dasar tersebut. Saya akan buatkan ruang di Sunan, Anda bisa unggah hasil laporannya di sana. Kemudian langkah berikutnya, Anda menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, membuat tujuan pembelajaran, menentukan materi, dan nantinya adalah Anda mengembangkan media pembelajaran atau merancang media pembelajaran. Kemarin banyak mahasiswa yang menghubungi saya menanyakan untuk pemilihan materi yang akan dibuat medianya, itu sesuai dengan subtema atau sesuai dengan tema atau satu subtema penuh, Bu. Nah, ini kita bahas lagi di sini. Kemarin saya menjawab bahwa yang dikembangkan cukup satu bahasan materi saja. Karena apa? Ketika Anda mengingat kembali apa yang pernah saya sampaikan di perkuliahan awal dulu, bahwa satu media itu belum tentu tepat digunakan untuk materi yang berbeda. Karena apa? Harus memuat materi yang disampaikan pada pembelajaran itu. Harus sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian harus disesuaikan dengan tujuan yang telah dirancang. Nah, langkah setelah Anda membuat membuat laporan laporan analisis kebutuhan tadi, selanjutnya Anda menganalisis tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, membuat indikatornya, membuat tujuan pembelajaran, dan nantinya mengarahnya ke materi. Nah, analisis ini penting bagi seorang guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Karena Anda calon guru, Anda harus bisa menganalisis. Nah, sebelum lebih lanjut masuk bagaimana sih kita melihat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan seterusnya, Anda harus tahu dulu. Kalau kompetensi inti itu dibagi menjadi 3 domain. Domain apa saja itu? Ada domain sikap, ada domain pengetahuan, dan ada domain keterampilan. Nah, kenapa di situ ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4? Mana yang domain sikap, mana yang domain pengetahuan, mana yang domain keterampilan. Gitu. Yang pertama adalah kompetensi sikap. Sikap ini menempati 2 atau dibagi menjadi 2, yaitu ada KI 1 dan KI 2. KI 1-nya adalah spiritual, ke atas berarti ya, KI 2-nya adalah sosial. Sedangkan untuk KI 3 ini adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan pun ada faktual, ada konseptual, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, KI 4, ini adalah keterampilan. Nah, kita lihat kemarin saya minta Anda untuk mengunduh Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di sini sudah lengkap sekali pemetaan pemetaan KD maksud saya berdasarkan kompetensi intinya. Nah, di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ini juga sudah disesuaikan dari SD, SMP, SMA, SMK. Tapi Anda langsung fokus kepada sekolah dasar atau SD sesuai dengan ranah keilmuan yang Anda dalami saat ini. Nah, ini contohnya, saya berikan contoh di sini adalah kelas 4. Ini tadi sudah saya jelaskan, mencakup 4 kompetensi.
Ada kompetensi sikap, spiritual, ada sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini contohnya. Jadi untuk kompetensi inti yang ketiga atau ranahnya pengetahuan, itu nanti dijabarkan menjadi beberapa kompetensi dasar. Untuk tingkatan kelas tentu berbeda-beda, maka saya minta untuk unduh ini, sehingga Anda tahu pembeda atau Anda tahu linear. Oh, kelas 1 kompetensi dasarnya apa, kelas 2 kompetensi dasarnya apa, kelas 3 apa, dan seterusnya. Ini contohnya kelas 4, jadi ada di KD 3.1 dan seterusnya. Kemudian untuk ranah keterampilannya ada KD 4.1 dan seterusnya. Kemudian setelah Anda membaca, setelah Anda menganalisis dari pemetaan KD yang ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018, selanjutnya Anda bisa konfirmasi, istilahnya gitu ya, atau Anda bisa cek ulang. Karena yang dituliskan di sini adalah 2 semester. Kelas 4 selama 2 semester, ada semester 1 dan semester 2 atau semester ganjil genap. Maka Anda lihat untuk pemetaan 3.1 itu di kelas 4 pembelajaran keberapa ya? Nah, itu Anda bisa cek di buku guru. Ini sudah saya unduh. Jadi nanti Anda juga unduh buku guru, ya, buku siswa sebagai tambahan informasi yang melengkapi nanti ketika Anda merancang media pembelajaran. Anda lihat di jaring tema di subtema 1, mohon maaf, kita tunggu dulu. Nah, sebentar. Nah, ini subtema 1, kebetulan ini yang saya unduh buku guru kelas 4, tema 1. Nanti Anda sesuaikan ya dengan kebutuhan yang sudah Anda analisis di sekolah, media apa yang akan Anda kembangkan gitu. Nanti disesuaikan Anda ngunduhnya atau diunduh semua akan lebih baik karena ini juga bermanfaat bagi Anda sebagai calon guru. Oke, ini subtema 1 ada muatan bahasa Indonesia, matematika, PKN, PJOK, IPS, IPA, dan juga SBDP. Karena SD itu tematik, jadi terintegrasi antara mata pelajaran satu dengan yang mata pelajaran yang lainnya. Kemudian kita bisa langsung ke materi pembelajaran yang pertama. Misal ini IPS, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, sampai kepada karakteristik ruang. Ini berarti KD-nya. Nah, dari KD ini Anda kembangkan menjadi indikator atau indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu apa sih? Nah, sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 yang menjelaskan gitu ya, bahwa indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian dari kompetensi dasarnya. Maka bisa disimpulkan atau dikatakan bahwa indikator ini adalah tolak ukur nantinya. Ya, karena harus bisa diukur, maka harus menggunakan KKO, kata kerja operasional. Biasanya disesuaikan dengan taksonomi Bloom. Jadi ada apa saja kata-kata kerja yang bisa diukur dan bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, ini contohnya. Formatnya seperti apa, Bu? Nah, kita lihat formatnya yang bisa Anda gunakan. Ini dia format analisis dari KI, KD, kemudian IPK, tujuan, materi, dan juga integrasi muatan lokalnya. Untuk KD-nya bisa Anda copy dari tadi buku guru atau dari pemetaan KD yang di Permendikbud tadi. Di-copy, kemudian IPK-nya dikembangkan sendiri sesuai dengan media apa yang akan Anda kembangkan. Sesuai dengan materi apa yang akan Anda ajarkan. Maka untuk membuat indikator pencapaian kompetensi harus sesuai dengan SMART. Jadi SMART itu dari kata spesifik, measurable, kemudian achievable,
kemudian ada R-nya realistik, dan T-nya adalah timely. Jadi S, spesifik. Artinya apa? Dalam merumuskan indikator itu harus fokus, harus spesifik. Kompetensi apa yang ingin dicapai oleh siswa? Kemudian measurable adalah dapat diukur, disesuaikan dengan KKO. Anda bisa lihat di taksonomi Bloom. Nah, ini ranahnya juga ada C1 sampai dengan C6. Sesuai dengan arahan kurikulum 2013, harus bisa memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi harus bisa diintegrasikan dengan host. Kalau host berarti ranahnya adalah C4 sampai C6, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nanti bisa dilihat. Jadi C4-nya itu apa, C6 itu apa. Kemudian achievable artinya adalah dapat diraih oleh siswa. Kompetensi itu bisa dicapai oleh siswa. Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa tentunya. Kemudian realistik harus nyata. Pembelajaran itu kan proses, kalau kita lihat pengertiannya, pendidikan adalah proses sadar, memperoleh pengetahuan dan lain sebagainya. Maka kegiatan yang dirancang ini harus nyata. Timely adalah ketersediaan waktu. Waktunya mencukupi. Nah, ini dia. Itu menyusun IPK. Harus sesuai itu. Dan jika Anda ingat kembali di pertemuan yang lalu, 1 KD itu bisa dikembangkan menjadi beberapa indikator. Nah, dari indikator itu nanti Anda bisa mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kemarin sudah ya kita bahas, harus disesuaikan dengan ABCD, idealnya. Tujuan pembelajaran yang ideal itu harus sesuai ABCD. Apa saja ABCD? Kita lihat ya. Nah, ini dia. A itu audiens atau siswa. Tentu karena pembelajaran itu harus ada siswa yang aktif. Maka audiens menempati posisi ideal dari tujuan pembelajaran. Kemudian B adalah behavior atau kemampuan yang akan dicapai oleh siswa. Dan yang C adalah condition atau kondisi kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa, dan yang D adalah degree-nya atau tingkatan. Contohnya dengan benar, dengan sesuai prosedur, dengan santun, dengan percaya diri, dan lain sebagainya. Oke. Contohnya misalnya kita lihat di buku guru ya. Di buku guru sebenarnya sudah ada tujuan, tetapi saya harap sih Anda bisa mengembangkan. Tentu disesuaikan dengan analisis kebutuhan tadi. Ini tujuannya. Yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Nah, kita kaji mana yang menempati A, Bu, mana yang menempati B, dan C, D. Nah, kita lihat setelah membaca teks tentang keragaman budaya, ini merupakan C atau condition, kondisinya, kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Maka kenapa saya minta Anda untuk mengembangkan lagi, karena ini bisa Anda sesuaikan dengan media yang Anda kembangkan. Misalnya, setelah mengamati video tentang apa, siswa dapat, atau siswa mampu. Kemudian siswa dapat, ini adalah A atau audiens. Jadi ini C, kemudian yang siswa mampu ini A, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut adalah masuknya behavior atau tindakan siswa. Kemudian yang keempat adalah dengan mandiri, ini adalah masuknya degree-nya. Bisa dipahami ya? Itu. Nah, nanti Anda tuliskan di sini. Oke, Anda tuliskan di kolom
tujuan, kemudian materinya apa yang akan Anda buat medianya, sesuai dengan KD, IPK, tujuan. Kemudian integrasikan muatan lokal. Sesuai dengan arahan kurikulum 2013, pembelajaran harus mengintegrasikan kearifan lokal. Apa yang akan Anda masukkan di media itu, kearifan lokalnya? Jelaskan di kolom ini. Itu tagihan dari pertemuan ini. Jadi analisis kebutuhan, laporan dari analisis kebutuhan, dan analisis kebutuhan Anda menganalisis KI, KD, IPK, tujuan, materi, sampai integrasinya. Nah, langkah selanjutnya adalah deskripsikan analisis kebutuhan media yang akan Anda kembangkan sesuai dengan KD yang Anda pilih. Ini tenggatnya kita pertemuan selepas Lebaran, nanti kita adakan kegiatan tatap maya. Jadi Anda mendeskripsikan, Anda memaparkan media yang Anda rancang itu seperti apa. Ini nanti formatnya seperti ini. Format ini nanti saya kirimkan ke Sunai sehingga Anda bisa mengaksesnya. Itu ya, tetap sudah dirancang mulai dari sekarang, selepas Anda melakukan analisis. Itu yang perlu saya sampaikan, yang perlu Anda pahami untuk pertemuan minggu ini. Dari saya, selamat belajar. Semoga lancar semuanya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.